Kazakhstan yang juga terkenal dengan tinjunya. Saat ini mereka punya 2 juara dunia di sana. Itu sangat memotivasi petinju-petinju Rusia untuk berprestasi di mancanegara. Ya, sementara kita lihat petinju dari Kazakhstan ini, Serikjan, betul-betul di ronde ke-7 ini mendominasi Bung tampaknya. Ya, dia terus tidak mau meladeni Soleh dalam jarak renggang. Jangan duduk, Pak. Saya masih lemes dan lesu, Pak. Minum Ultra Cup. Karena Ultra Cup memusnahkan jantung, memulihkan letih, lesu, dan kurang bersemangat. Sudah siap kerja, Pak? Ultra Cup. Ultra Cup. Produksi Hanson Pharma. Oh, Pak RT, ke Auto Flu. Minum Ultra Flu. Reda flu. Terima kasih, Pak RT. Minum. Ultra Flu. Cap tembok Maxi Life. Kini dengan harga tetap, isi lebih banyak. Ukuran pel ekstra 2 kilo. Dari ICI. Cantik-cantik kok panuan. Pakai saja Canesten. Formulanya efektif mengatasi jamur penyebab panu, kadas atau kurap, dan kutu air. Tanpa panu, Tuan Putri paling cantik. Canesten. Efektif mengatasi jamur pada kulit. Pemirsa, kita nantikan ronde ke-8 ring emas RCTI, di mana pada malam hari ini kita saksikan perebutan gelar PABA di kelas bulu oleh Sundava yang berhadapan dengan Esma Gambetov Serikjan dari Kazakhstan. Bung, ronde ke-7 tadi, Bung? Ya, kelihatan Soleh lebih sedikit unggul dan beberapa pukulan kombinasi dari Soleh cukup efektif. Ronde ke-8 kita saksikan. Kita tunggu apakah janji daripada Soleh Sundava yang akan menjatuhkan Serikjan di ronde ke-8 ini akan terbukti. Namun 1-2 pukulan malah diterima oleh Soleh Sundava. 1-2 pukulan keras kali ini masuk oleh Soleh Sundava. Terus menekan. Oh, keras sekali pukulan dari Soleh Sundava. Namun kita lihat Serikjan masih mampu terus bertahan. Timing dari Soleh memang cukup baik tadi. Ya, cuma sayang pertahanan dari Seriksa masih begitu kokoh, sehingga sulit untuk menjatuhkan Seriksa. Sementara 1-2 pukulan dari Serikjan, counter juga oleh Soleh Sundava. Cukup menarik pertarungan di perebutan gelar PABA ini. Ya, seperti saya katakan tadi, pertarungan ini tidak mudah buat Soleh. Ya, semangat dari petinju Kazakhstan begitu tetap tinggi dan dia tidak begitu kelihatan lelah, dan terus menggempur. Saya melihat demikian, Bung. Dan dia begitu tenang menghadapi segala gempuran dari Soleh Sundava, Bung. Menekan lagi kita lihat Soleh Sundava, namun dalam jarak rapat pun Serikjan mampu melepaskan pukulan-pukulan uppercut-nya. Saya tidak tahu kenapa Soleh tidak mencoba untuk mengambil bagian dari perut dari Seriksa. Masih terus mengejar Serikjan. Namun Serikjan memang bukan petinju yang sembarangan. Pukulan-pukulan counter yang cukup keras masih terus menghujam di ronde ke-8 ini. Mengarah ke muka dan perut. Tekanan yang dilakukan oleh Serikjan. Seriksa coba untuk mencoba mengambil bagian perut dari Soleh. Iya, kita lihat dihentikan lagi oleh wasit dari Filipina, Abaenza, Silvestre Abaenza. Ini diperiksa lagi, Bung, ya? Ya, kelihatan alis mata kiri kanan dari Seriksa memang sudah sobek sejak ronde ke-7 tadi. Dan cukup lebar, Bung, ya? Ya, cukup lebar. Apakah Dr. Tommy? Oh, ternyata Dr. Tommy tidak mengizinkan untuk terus bertanding karena dia lihat ini sudah berbahaya, sehingga terpaksa wasit Silvestre Abaenza menghentikan pertandingan ini. Hah? Hancur deh komputerku. Jangan gunakan sembarang cat pelapis anti bocor. Tanyakan pada ahlinya. Gunakan Aquaproof. Sudah terbukti lebih dari 15 tahun. Aquaproof. Melapisi sekaligus melindungi. Memasuki gerbang milenium baru.
Kita pernah ketemu kan? Digitally yours. Penderita nyeri seperti dikungkung dalam sel. Redakan nyeri pada otot, punggung dan sendi dengan Aksalan tablet. Aksalan mengandung paracetamol dan ibuprofen. Aksalan tablet, kunci pereda nyeri. Pemirsa, tampaknya pertarungan tidak dilanjutkan mengingat luka yang diderita oleh Syarifzan dianggap oleh dokter pertandingan cukup berbahaya, Bung, ya? Ya, saya kira ini satu keputusan yang baik dari wasit setelah dia mendapat setelah Dokter Tommy memberi instruksi kepada wasit untuk berhenti, dan kelihatan dari alis mata kiri kanan ini juga memang kelihatan Dan cukup panjang, Bung, ya? Ya, Cukup panjang luka dari Syarifzan. Ya, dan ini saya kira satu keputusan yang cukup baik. Ya, pemirsa, dengan demikian Soleh Sundafa, petinju Indonesia di kelas bulu, berhasil mempertahankan gelar PABA di kelas bulu 57,1 kg. Dalam tayangan lambat kita lihat bagaimana Soleh Sundafa dan Syarifzan melepaskan pukulan. Wasit Abainza dari Filipina yang memimpin pertarungan. Kelihatan Esmagambetov tidak mau mengalah karena dia merasa diri masih sanggup untuk melanjutkan pertandingan. Betul, namun memang kita lihat luka yang diderita dari Esmagam cukup berbahaya cukup karena berbahaya. alis mata kiri kanan sudah tersobek begitu panjang dan cukup lebar. Iya. Dan kita lihat memang pada malam hari ini penampilan dari Soleh Sundafa cukup membanggakan, Bung, ya? Ya, cukup membanggakan, tapi ini juga satu pelajaran yang sangat berharga buat Soleh Sundafa Ya. untuk terus melaju di kejuaraan dunia atau kejuaraan PABA. Ya. Memasuki gerbang milenium baru. Kita pernah ketemu kan? Digitally yours. Kena flu. Minum Neosep Forte. Neosep Forte menghalau pilek, bersin, sakit kepala. Pastikan Neosep Forte menghalau gejala flu. Dan saat ini, saudara sekalian, sabuknya diperjuangkan dan dipertahankan oleh petinju kita. Dan kali ini diberikan oleh promotor kita, saudara sekalian, Bianca Torino, kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, saudara sekalian. Dengan demikian, kemenangan telah berada dengan TKO oleh Soleh Sundafa pada ronde ke-8. Sedangkan Bapak Hari Kuntoro kami persilakan untuk berkenan menyerahkan Pak Hari Kuntoro kami persilakan untuk memberikan medali kepada pemenang. Dan Pak Anton kepada Kazakhstan. Dan saudara-saudara sekalian, ternyata kemenangan yang masih dipertahankan oleh petinju putra bangsa Indonesia. Dan saat ini kita sambut dengan meriah hadirin yang kami hormati.
saat ini tentunya dapat kita lihat bahwa kita bergembira saudara sekalian, dan Pak Wismoyo pada saat ini berkenan berada di tengah-tengah kami. Dipersilakan Pak Wismoyo dekat dengan petinju ini, dengan promotor, dan pada berikut ini tentunya dapat kita perhatikan bahwa petinju-petinju ini saudara sekalian, ya, ia masih kepengen untuk berjuang, tapi namun demikian keputusan dari wasit menentukan bahwa putra bangsa pada saat ini telah berhasil saudara sekalian keluar sebagai pemenang. Hidup Indonesia! Ternyata dia masih bergembira dan dia masih mengatakan terima kasih kepada Anda semuanya. Terima kasih kepada Pak Wismoyo, terima kasih kepada Bapak Menpora, dan terima kasih kepada keseluruhannya Bapak Hari sebagai dirut PT RCTI. Saudara sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Dan saat ini akan kita lanjutkan pula kepada partai yang terakhir, di mana akan kita saksikan partai yang sungguh menyenangkan dan menarik bagi kita. Saat ini operator tolong diangkat suara. Pertandingan kelima, wasit yang memimpin adalah saudara Lode Mahmudu dari Jakarta, dan Hakim A saudara Nus Riri Hena juga dari Jakarta. Hakim B saudara Lambertus dari Jakarta. Hakim C saudara Dr. Andes Sidabutar dari Medan. Kami panggilkan saudara sekalian petinju yang akan menempati sudut biru. Saat ini petinju yang akan menempati sudut biru adalah petinju Untung Ortega. Untung Ortega yang berusia 20 tahun, saudara sekalian, berat 57,1 kg ini, dan tinggi adalah 1,72 meter. Sedangkan jangkauan tangan 84 cm. Bermain 15 kali dan menang 11 kali, serta kalah 3 kali, draw 1 kali, saudara sekalian. Menang KO 10 kali dan merupakan peringkat 6 nasional. Ternyata dari Sasana Arseto Boxing Camp Jakarta. Pelatih adalah saudara Willy, sedangkan manajer saudara Turino Tidar. Celana putih kuning. Dan berikut ini, saudara-saudara sekalian, kami panggilkan petinju yang akan menempati sudut merah. Sudut merah ini akan ditempati oleh petinju Roy Repjo Manurung. Roy Repjo Manurung, saudara sekalian, berusia 21 tahun, berat 57,1 kg, sedangkan tinggi 1,63 meter, dan jangkauan adalah 78 cm. Main 13 kali, menang 7 kali, kalah 4 kali, draw 2 kali, dan KO 3 kali, saudara sekalian. Peringkat 3 dari Sasana Monex Arepas Boxing Camp Jakarta. Dan pelatih adalah Supriyadi, berikut manajernya. Dengan celana yang dipakai adalah loreng, saudara sekalian.
Baik, untuk kedua petinju ini, saudara sekalian, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Hadirin, Pemirsa, pada partai yang kedua pada malam hari ini akan bertarung di kelas bulu 57,1 kg sebanyak 10 ronde, di mana petinju Roy Redjo Manurung akan berhadapan dengan Untung Ortega. Roy Redjo Manurung saat ini berada dalam peringkat 3 nasional, berasal dari Sasana Monek Arepas Jakarta. Sedangkan Untung Ortega saat ini berada dalam peringkat 6 nasional dan berada dalam Sasana Arseto Jakarta. Bung Martinez, mungkin Anda mempunyai catatan sedikit mengenai kedua petinju ini. Ya, ini pertandingan perbaikan peringkat 10 ronde. Dan ini pertemuan mereka yang kedua kali, karena pada pertemuan pertama mereka di arena Pekan Raya Jakarta beberapa bulan yang lalu berakhir dengan imbang atau draw. Dan kedua petinju ini juga pernah satu sasana, yaitu di Sasana Arseto. Sekarang Roy Redjo sudah berada di Sasana Monek Arepas Jakarta, sementara Untung masih tetap berada di Arseto. Dan mereka dua juga sudah saling mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dan ini pertandingan bisa berlangsung cukup seru dan cukup ketat. Ya, pemirsa, ronde pertama baru saja dimulai. Untung Ortega yang memakai celana putih, sedangkan Roy Redjo memakai celana hitam. Satu pukulan dari Roy Redjo, telak sekali Bung Martinez. Ya, satu timing yang cukup baik dari Roy Redjo, yaitu satu hook yang sangat keras, dan itu membuat Untung Ortega jatuh dan kelihatan dia masih goyah. Apakah dia bisa bertahan sampai 10 ronde atau tidak ini? Ya, kita lihat saja Bung Martinez. Sementara Roy Redjo kembali mencoba menekan Untung Ortega yang terjatuh akibat pukulan keras dari Roy. Masih terus menekan Roy Redjo bertubi-tubi, namun counter juga dilakukan oleh Untung. Dia melihat peluang bahwa Untung sudah mulai tidak seimbang atau dia sudah mulai goyah, dia terus menggempur. Tapi pukulan-pukulannya kurang begitu akurat. Dan saya melihat hanya pukulan kanan yang diarahkan oleh Roy Redjo. Tangan kirinya sepertinya tidak berfungsi. Mungkin ada sesuatu. Dan sekarang berbalik ya, satu hook dari Untung Ortega. Untuk telak masuk ke Roy Redjo. Kali ini Untung Ortega menekan Roy di sisi ring. Dan memang untuk Roy Redjo dalam sabuk emas RCTI yang lalu mengalami cedera di tangan kirinya, Bu. Ya, mungkin ini yang menjadi masalah sehingga dia lebih banyak menggunakan tangan kanannya. Iya. Dan tadi satu pukulan kanan itu sangat begitu keras dan menjatuhkan Untung Ortega. Masih terus kita lihat Roy Redjo mencari peluang untuk bisa menjatuhkan lagi Untung Ortega di ronde pertama ini. Sementara Untung sudah mulai pulih. Mungkin Untung Ortega tadi terlalu percaya diri, sehingga terbuka, dia Bung, ya? buka pertahanannya, dan begitu dihajar langsung jatuh itu. Ya, sementara kali ini Untung menekan Roy Redjo. Waktu bagi, Anda mungkin tak berketombe. Itu karena kulit kepala Anda sehat, tapi makin dewasa, kondisi kulit kepala bisa menurun. Dan ketombe timbul. Itu sebabnya saya anjurkan memakai Head and Shoulders baru setiap hari. Dengan formula terobosan baru perawatan kulit kepala, mengembalikan kondisi kulit kepala seperti semula. Jadi ketombe nggak balik lagi. Rambut tumbuh indah, begitu menawan. Berapapun usia Anda. Pemirsa, kita nantikan ronde kedua. Roy Redjo dan Untung Ortega dalam perbaikan peringkat kelas bulu 57,1 kg sebanyak 8 ronde.
Bung, bagaimana Anda melihat di ronde pertama, Bung? Ya, ronde pertama milik Roy Ripju dengan nilai 10-8 karena tadi Untung Ortega sempat knockdown. Ya. Ronde kedua, kita lihat kali ini sangat berhati-hati sekali kedua petinju Roy maupun Untung Ortega. Untung Ortega yang sempat terjatuh atas pukulan hook dari Roy. Kali ini mencoba untuk bisa menekan Roy. Kelihatan Untung sudah mulai merapatkan pertahanannya dan tangannya sudah mulai di atas. Ya, dan sudah mulai percaya juga untuk berani menekan, ya. Ya, kalau dia tahu kelemahan dari Roy Ripju yaitu tangan kirinya nggak bisa memukul, seharusnya dia terus mendesak atau memanfaatkan peluang itu untuk terus menyerang dan bisa menjatuhkan Roy Ripju. Itu satu pukulan hook baru saja dilontarkan oleh Untung Ortega. Cukup keras, namun Roy masih mampu. Satu pukulan lurus kali ini oleh Roy. Hanya memakai tangan kanan, kita lihat Roy Ripju. Sementara Untung baru saja melepaskan satu pukulan lurusnya. Dan sebenarnya Bung Martinez ini kesempatan yang paling baik, Bung, ya. Iya, sebetulnya buat Untung Ortega kalau dia tahu persis kelemahan dari Roy Ripju, dia tidak perlu mendekati pukulan kanan daripada Untung Ortega. Iya. Tapi dia kadang-kadang terus mencoba untuk mendekati pukulan kanan. Sangat berhati-hati sekali. Saling melepaskan pukulan, namun belum banyak yang masuk ke muka dari kedua petinju, Roy maupun Untung Ortega. Keras sekali pukulan dilontarkan oleh Roy, namun masih belum menemui sasaran. Kedua petinju lebih banyak mengandalkan pukulan hook dan uppercut. Keras sekali, namun masih terus kedua petinju. Oh, satu pukulan hook kali ini masuk ke Roy, menekan terus Untung Ortega. Menekan terus bertubi-tubi dengan pukulan yang keras, namun Roy masih mampu bangkit. Masih terus, Bung, bagaimana, Bung? Ya, satu hook atau timing yang cukup baik dari Untung Ortega. Ya, oh, terjatuh, Bung. Satu timing yang bagus dari Untung Ortega, yaitu satu hook kiri yang cukup telak dan sempat menjatuhkan Roy Ripju. Iya, Tapi sama-sama dia masih terjatuh. bertahan dan masih bisa melanjutkan pertandingan. Menekan terus Untung Ortega. Pukulan kombinasi uppercut, hook, dan pukulan lurus. Pemirsa, ronde kedua, Roy Ripju terjatuh oleh pukulan keras dari Untung Ortega. Bagaimana Anda melihat, Bung? Saya kira tadi satu peluang yang dimanfaatkan oleh Untung Ortega ketika pertahanannya agak rapuh, dia mencoba dengan kombinasi hook dan cukup telak tadi sehingga Roy Ripju sempat jatuh. Dan pada ronde ini saya lihat kemenangan angka diraih oleh Untung Ortega. Ortega, Bung, ya. Satu pukulan hook kiri oleh Untung Ortega. Kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana Untung Ortega menjatuhkan. Oh, satu pukulan keras, Bung. Iya, satu timing yaitu Hook kiri, Bung, ya. kiri yang begitu telak. Ya, dengan demikian Untung maupun Roy Ripju sudah sama-sama satu kali terjatuh. Untung Ortega di ronde pertama, sedangkan Roy Ripju di ronde yang ketiga. Jadi hingga ronde kedua ini masih cukup berimbang. Masih berimbang, Bung. Ya, tadi ronde pertama dikuasai Roy Ripju dengan nilai 10-8, sekarang berbalik. Iya. 10-8 buat Untung Untung Ortega. Ortega ini ada artinya ini. Oh iya, Bung. Bagaimana, Bung? Orang Tegal singkatannya. Sementara Sasana dari Roy Ripju yang Monek Arepas itu ada artinya juga itu. Ada singkatannya, Bung? Singkatannya itu modal nekat anak remaja pas-pasan. Ya, itu satu singkatan yang cukup menarik, Bung, ya. Ya, biasanya di tinju ini suka ada singkatan-singkatan yang aneh. Pemirsa, ronde keempat baru saja dimulai. Sementara Untung Ortega mencoba untuk menekan Roy yang sempat terjatuh di ronde ketiga. Kita lihat bagaimana apakah Untung Ortega dapat melakukan hal demikian di ronde yang keempat ini atau sebaliknya Roy Ripju. Kelihatan Untung sudah membaca kelemahan daripada Roy, ya. gitu. Dan dia
terus mengumpul oleh Riccio. Saling melepaskan pukulan. Sementara satu uppercut lolos dari Roy. Tidak memenuhi sasaran pukulan keras dari Roy yang hanya mengandalkan tangan kanannya saja. Sementara tangan kirinya memang apakah masih cedera, tidak pernah berfungsi untuk bisa melepaskan pukulan. Satu uppercut dari Untung Ortega. Berbahaya sekali nih Bung tampaknya. Ya, kelihatan Riccio walaupun tangannya hanya satu, dia masih terus bersemangat untuk merobohkan Untung Ortega. Untung Ortega tampaknya juga lebih bervariasi Bung ya dibanding Dia Roy. lebih komplit pukulannya dan juga sebetulnya dia lebih untung dibanding Riccio. Tapi saya heran kenapa dia tidak memanfaatkan kesempatan ini. Ya. Lihat ronde ketiga. Mencari peluang Roy maupun Ortega. Belum